Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, di sini kita masuk ke pertemuan yang kelima ya. Jadi setelah kita membahas beberapa materi yang kemarin dari pertemuan 1 sampai ke 4. Nah, sebelum kita masuk ke data modeling ya, untuk yang materi inti pada mata kuliah opsi, kita masuk dulu ke bagian yang namanya model proses bisnis dan BPMN versi 2 ya. Jadi kalau di sini BPMN itu adalah Business Process Modeling Notation ya, itu yang disempurnakan pada versi 2. Ya. Nah, aplikasi yang digunakan di sini sebenarnya itu menggunakan Power Designer ya. Tapi kalau misalkan kalian agak kesulitan untuk mencari aplikasi pengguna ini ya, itu bisa menggunakan dari Microsoft Office, itu namanya Visio ya. Visio di situ sudah ada template mengenai pembuatan BPMN versi 2 ya. Nah, perlu diketahui juga kalau yang namanya proses bisnis ya, itu kita mengetahui setiap aktivitas yang ada di beberapa entitas ya. Misalkan kalau kayak di kasir ya, itu kan tidak serta-merta mereka hanya memasukkan data penjualan dan pembelian saja gitu ya pada saat transaksi. Tapi mereka juga harus yang namanya melakukan controlling ya, lebih ke pembuatan misalkan laporan rincian per mingguan atau misalnya per hari gitu. Itu juga merupakan tugas dari kasir. Nah, dari beberapa tugas di kasir tersebut itu kita gambarkan dalam sebuah model proses bisnis ya. Jadi ini lebih mirip kayak misalkan flowchart ya, diagram alir yang pernah kalian buat pada saat mata kuliah PKS 2 ya waktu itu. Nah, itu kan flowchart kan sederhananya kan ada apa namanya aliran proses ya, dari proses mulai sampai beberapa proses diakhiri dengan selesai ya. Nah, di dalam beberapa proses itu kan pasti ada perpecahan ya. Misalkan kalau terjadi kondisi A akan menghasilkan reaksi A gitu ya. Kalau kondisi B menghasilkan reaksi B. Gitu. Nah, itu mirip dengan pada saat kita membuat model proses bisnis. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, sebenarnya untuk tujuan dari model proses bisnis itu kita ada 5 macam ya. Jadi kita harus bisa mendefinisikan modelnya terlebih dahulu ya. Karena di sini fokusnya adalah lebih ke yang namanya pemodelan proses ya. Model proses. Yang kedua, kita memahami atau bisa menguraikan yang pertama itu ada ini ya, proses hierarki diagram ya. Ini nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Satu lagi adalah bisnis proses diagram ya. Jadi ada 2 kalau kita pelajari di materi kuliah hari ini, itu PHD sama BPD ya. Dan masing-masing ini kita harus tahu notasinya dan juga contohnya ya, contoh berdasarkan kasus masing-masing ya. Nah, ini seperti ini untuk tujuan dari model proses bisnis. Nah, sebelum kita masuk ke bagian model proses bisnis ya, jadi bab ini akan membahas lebih ke 2 tadi ya. Yang pertama adalah PHD atau proses hierarki diagram. Satu lagi itu BPD, bisnis proses diagram ya. Nah, jadi dengan ada 2 tersebut itu bisa membantu untuk kita membuat namanya BPMN tadi ya. Nah, makanya di sini fungsi dari model proses bisnis atau BPM di sini itu bisa membantu kita untuk mengidentifikasi ya, lalu menjelaskan ya, dan menguraikan suatu proses bisnis ya. Jadi kalau misalkan kita pengen tahu ya apa namanya proses misalkan proses K itu dilakukan oleh entitas siapa gitu, itu bisa kita lihat di diagram yang ada di BPMN tadi ya. Dan juga ini kita dapat menganalisis sistem pada berbagai tingkat detail ya. Jadi atau lebih ke fokus pada alternatif aliran kendali atau aliran kontrol ya. Ini lebih ke urutan eksekusi. Ya. Atau juga bisa berupa aliran data ya. Jadi tidak serta-merta apa namanya, kalau di dalam proses bisnis itu hampir tidak mungkin tidak ada data yang kita transfer ya. Jadi minimal pasti ada satu lah kalau apa namanya kita membuat proses bisnis, karena yang namanya bisnis itu pasti tidak akan lepas dari namanya teknologi ya.
Jadi dua elemen di sini itu saling berkaitan gitu ya. Nah, makanya di sini ini contoh penggunaan aplikasi yang digunakan yaitu biasanya menggunakan Power Designer ya. Karena di sini bisa untuk kita merancang implementasi ya untuk proses bisnis. Nah, apakah ada alternatif selain Power Designer? Pasti ada. Ya, contohnya adalah Microsoft Visio. Ya, mungkin kalau kalian membuat flowchart sederhana ya, selain flow algoritma yang ada di PS2, itu kita bisa menggunakan Visio ya, yang ada di Microsoft Office tambahan itu. Nah, biasanya kalau kita mau membuat flowchart seperti misalkan metodologi penelitian ya, mulai dari proses awal sampai selesai. Nah, itu di situ kegunaan Microsoft Visio kita bisa membuat bisnis proses model ya, sesuai dengan template yang ada disediakan di aplikasi itu. Jadi nggak perlu repot-repot lagi. Misalkan kalau di Visio kan kalau nggak bikin denah rumah, denah kantor ya, atau misalkan buat diagram lainnya, ini mereka juga bisa gitu ya, untuk si Visio tadi. Nah, itu makanya kalau misalkan kalian kesulitan di Power Designer, kita bisa menggunakan BPMN ya. Karena di sini Power Designer salah satunya adalah kalau misalkan sudah terhubung dengan beberapa aliran data tadi, itu harus kita combine gitu ya. Kalau misalnya nggak cocok, itu nanti biasanya ada errornya juga ya, kalau di Power Designer. Ibaratnya kita misalkan bikin aplikasi ya tanpa codingan, tapi di sini lebih ke fokusnya di proses bisnis ya. Nah, baru di sini kita ada dua tadi ya, di sini untuk PHD-nya kita jelaskan terlebih dahulu ya, karena tadi yang satunya lagi itu adalah BPD ya, Business Process Diagram. Nah, ini masuknya kita ke diagram hierarki proses atau PHD. Nah, kalau di sini PHD itu lebih ke sebuah diagram level yang tinggi ya. Jadi fungsinya itu lebih ke kita bisa menganalisis fungsi bisnis kita sebagai yang namanya hierarki proses ya. Jadi dengan menyajikan tampilan grafik fungsi tersebut ya. Dan juga membantu menguraikan menjadi yang namanya diagram pohon ya. Atau ibaratnya adalah kayak diagram tree ya, sebagai subproses. Nah, sehingga dengan diagram tersebut ya kita bisa menganalisa area kendali dari suatu proses pada setiap tingkat hierarki proses. Nah, ini juga bisa menyajikan tampilan grafik ya, berupa control flow atau data flow ya. Nah, mungkin bisa kita lihat di sini ya, ada beberapa contoh dari PHD tadi. Kalau di sini kita lihat sebuah hierarki proses terdiri dari serangkaian berapa proses dan ada dekomposisi ya, atau bahasa awamnya itu adalah lebih kita bukan tidaknya pengurangan tapi bisa percabangan ya, link yang menghubungkan mereka tadi. Nah, ibaratnya kayak kita membuat BOM ya, atau Bill of Material, dimana kalau kita bikin satu sepeda itu nanti kan bisa diuraikan menjadi beberapa tingkat level yang berbeda gitu ya. Misalkan dari sepeda kan terdiri dari roda ya, lalu bodinya, stangnya, terus misalkan kalau lagi remnya, baru peleknya, sampai rantainya juga. Nah, itu juga dipecah menjadi beberapa bagian lagi ya. Nah, itu dengan adanya dekomposisi tersebut itu mirip juga kita pakai untuk di proses hierarki diagram ya. Nah, jadi pada setiap tingkat dari penguraian tadi yang kita pecah menjadi beberapa subbagian, itu setiap proses dapat menggambarkan berbagai jenis fungsi ya. Jadi semuanya itu ada fungsinya juga, walaupun kita udah diuraikan menjadi beberapa part terkecil gitu ya. Nah, ini contoh kalau misalkan dalam produk dalam jasa ya. Biasanya kan kalau kita mempelajari bill of material itu memang pasti sebagian besar ada di barang ya, yang yang bisa kita lihat. Nah, sebagai contoh ini adalah proses marketing ada sebuah departemen ya. Biasanya kalau departemen yang ada di perusahaan ya, baik itu makanan minuman atau
apa namanya, industri jasa ataupun manufaktur ya, pasti ada namanya yang namanya marketing ya, karena dia apa namanya, harapannya bisa menjual ke orang yang tepat sasaran gitu, seperti itu. Nah, ini juga ada juga pada perusahaan itu adalah sebuah proyek ya. Nah, proyek itu kan sudah kita jelaskan di apa namanya, pertemuan kemarin ya, yang kedua itu, di mana proyek ini lebih ke kegiatan apa yang bersifat sementara ya, atau temporary ya, dan karena dibatasi oleh waktu, uang dan SDM ya. Jadi kalau misalkan sudah selesai ya udah, sudah beres gitu. Jadi bisa apa namanya, dialihkan kepada pihak lain gitu. Dan juga proses analisis kebutuhan adalah sebuah aktivitas ya. Ini contohnya kalau kita apa namanya, menggambarkan satu proses hierarki diagram ya. Nah, mungkin kalau di sini di bawahnya adalah berikut merupakan langkah-langkah yang akan kita buat PHD di aplikasi Power Designer ya. Jadi ini mungkin kalian belum mendapatkan aplikasi Power Designer ya. Kalau misalkan sempat pun nanti akan saya coba share. Tapi kalau misalkan tetap nggak bisa juga karena ini memang agak apa namanya, besar ya filenya di sini programnya. Mungkin kalian bisa coba mendownload sendiri, atau misalkan coba salah satu aplikasi alternatifnya itu adalah Microsoft Visio ya. Kalau Visio agak lebih gampang lah pembuatan yang ada di BPMN. Nah, mungkin kalau di sini kalau kita lihat ya, setelah kita buka program Power Designer, jadi pada saat kita buat modelnya ada di sini, nah nanti akan kita pilih sesuai dengan submateri yang saat ini kita pelajari, yaitu proses hierarki diagram ya. Nah, setelah itu baru kita pilih proses bahasanya itu adalah lebih ke analisis ya. Karena kita harus mengidentifikasi sistem yang sudah ada, ada kekurangan, apakah ada kelebihan, atau bahkan ada potensi yang bisa ditimbulkan dari sistem tersebut ya. Nah, makanya di sini kan kalau di pembuatan model yang ada di Power Diagram, Power Designer, itu banyak sekali modelnya kita bisa buat ya. Bisa berupa BPMN tadi ya, atau bisa berupa logical data model atau object oriented model ya. Jadi banyak sekali contoh diagram yang ada di Power Designer. Nah, nanti untuk Power Designer di yang ada di sini ya, di PHD itu fokusnya adalah di bagian ini ya, bagian 4 ini. Karena nanti kalau misalnya kita masuk ke BPD tadi ya, itu pasti beda lagi penggunaan notasi yang ada di Power Designer ya. Nah, makanya di sini kita kalau misalkan mencoba klik satu kali ya, nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, makanya di sini pertama adalah kita membuat judulnya terlebih dahulu ya, dari PHD tersebut yang akan dibuat. Ini nanti klik 2 kali. Jadi setelah simbol judulnya sudah dibuat pada worksheet tadi. Nah, baru kita isikan nama, jangan sampai ada istilahnya itu adalah spasinya gitu ya. Jadi di sini ada apa namanya, business process model dalam kurung 1 ya. Underscore 1. Nah, ini nanti disesuaikan dengan apa namanya, penggunaannya ya. Jadi jangan sampai misalkan ada salah satu simbol yang berupa proses itu ada namanya sama persis. Jadi sebisa mungkin hindari penamaan yang sama. Ya misalkan kalau misalkan mau tetap sama pun itu harus dibedakan berdasarkan misalkan nomor ya, atau misalkan penggunaan huruf di belakangnya, misalkan A, B, C, atau D gitu. Nah, ini contoh kalau kita menggunakan di bagian sebelah kanan ya, yang ada free symbol itu, dimana kalau free symbol ini kita lebih bisa apa namanya, menggunakan tidak hanya di PHD saja ya, tapi juga yang ada di BPD ya gitu. Oke, sebentar, di sini baru selanjutnya adalah, nah kalau tadi kan modelnya ya, ini baru modelnya tadi kan, nama modelnya harus kita apa namanya, deskripsikan terlebih dahulu. Nah, yang kedua itu baru di proses ya. Nah, ini proses ini baru kita ambil dari yang ada di sini ya, PHD di sini. Nah, ya namanya proses jelas ya, pasti namanya itu hampir tidak ada yang sama gitu. Jadi ibaratnya kalau kita kerja ya, hampir nggak mungkin itu ada 2 proses yang sama gitu dalam satu pekerjaan, pasti ada yang berbeda ya, meskipun itu
namanya memang agak mirip, tapi pasti dari penglihatan kita itu pasti akan berbeda gitu ya. Nah, makanya di sini penamaan proses itu pasti nggak mungkin hanya satu proses saja ya. Biasanya untuk penggunaan model ya pasti minimal tuh ada 2 kali lah gitu, 2 kali proses. Jadi nggak mungkin ada satu kali proses ya habis itu udah selesai gitu. Itu nggak mungkin ada ya. Nah, ini contohnya untuk penggunaan proses. Nah, setelah itu baru kita namakan prosesnya yang tadi ya. Jadi ini kan tadi nama modelnya di sini ya. Baru kita bikin prosesnya. Nah, proses ini nanti dipecah lagi, diuraikan, decompose proses namanya itu. Ya. Decompose proses kenapa? Karena yang namanya ibaratnya kita bikin satu proses utama itu nanti akan dipecah menjadi beberapa bagian. Jadi kayak kita buat bill of material tapi itu dipecah lagi menjadi beberapa bagian lagi ya. Jadi konteksnya itu adalah kalau di BOM itu lebih ke pemecahan sifatnya adalah per material, kalau ini pemecahannya sifatnya per proses ya, sehingga nanti akan dipecah menjadi seperti ini ya. Jadi kita sudah buat nama modelnya apa ya, lalu penggunanya digunakan untuk makanan atau minuman atau manufaktur, lalu di situ pemiliknya siapa gitu, dan juga ada tanggalnya juga ya di dalam model di sini. Nah, sehingga pada saat kita buat proses di sini, ini contoh formulasi sistem pengembangan produk dadi. Kalau dadi ini lebih mirip ke yogurt tradisional. Jadi kalau misalkan kalian pernah beli Cimori atau misalkan minuman yogurtnya dan lainnya, kalau ini lebih tradisionalnya ya karena dibuat secara alami. Nah, di sini kita ambil contoh satu proses yang utamanya yaitu formulasi sistem, itu dipecah, kita bisa pecah menjadi misalkan ternyata menjadi 3 subproses gitu ya. Karena yang namanya pemecahan proses itu minimal harus ada 2 ya, jadi nggak mungkin satu proses itu dipecah menjadi satu subproses saja gitu. Jadi itu nggak akan bisa dibuat ya kalau secara teorinya yang ada di mata kuliah aksi ya. Nah, di sini kita dipecah menjadi 3. Jadi yang pertama itu menentukan formulasi ya, menentukan konsep desain, lalu mengklasifikasi konsumen ya. Nah, pasti masing-masing dari subproses ini apakah mau dipecah lagi atau enggak ya. Contoh misalkan kita mau memecahkan yang ada di menentukan formulasi. Jadi ada 2 ya, menentukan tipe kepribadian konsumen sama mengumpulkan konsumen dari ya. Ini contohnya kalau kita mau istilahnya itu menguraikan sesuai dengan yang ada di subproses ya. Karena di sini kalau kita lihat di bagian nama di sini ya, sebelah kiri, kita memberikan namanya itu memang boleh ada spasi, tapi pada saat kita memberi nama di kode itu tidak boleh adanya yang namanya spasi ya. Jadi minimal ada underscore gitu. Ya sebenarnya bisa aja kalau misalnya kita gabungkan semua kata-katanya menjadi satu ya, jadi satu kalimat, tapi nggak ada spasi itu bisa aja. Cuman kan nanti kita kan kesulitan bacanya gitu untuk kodenya apa ya gitu. Makanya di sini cara mengakalinya itu adalah kita menggunakan underscore ya. Nah, seperti ini contoh sederhananya ya. Nanti hasil lengkapnya mungkin di beberapa slide berikutnya. Nah, setelah itu baru di sini masukkan data yang diperlukan pada suatu prosesnya. Jadi tidak selalu semua data yang ada di proses itu ada semua gitu. Jadi misalkan ada dari satu model ya, itu ada misalkan 10 proses ya, pasti yang ada datanya itu nggak mungkin semuanya. Misalkan cuma ada 1, cuma ada 2, itu ya pasti ada gitu, tapi nggak semuanya ada gitu ya. Tapi tetap minimal tuh ada 1 lah data yang ada di misalkan yang diperlukan pada suatu proses. Karena namanya transaksi jual beli atau misalnya transaksi produksi ataupun produksi di manufaktur, itu mereka tetap butuh yang namanya data ya, baik itu data material yang dibutuhkan ataupun misalkan data penjadwalan gitu ya. Makanya di sini kewajiban data itu memang ada ya, ada minimal ada 1 atau 2, tapi tidak masih ada semua data yang ada di proses gitu. Jadi nggak mungkin semuanya ada gitu. Nah, makanya di sini penggunaan data tersebut kita
harus tentukan dulu ya, apakah bisa dia untuk dibuatkan atau create, atau R, atau bisa dibaca, atau U, atau bisa diupdate. Update itu lebih ke modifikasi ya, atau bisa di delete ya. Jadi ada empat apa namanya otoritas ya, data tersebut apakah bisa empat-empatnya atau cuma hanya bisa salah satunya saja ya. Karena kalau misalkan kita sebagai kasir ya, kita kan cuma bisa create sama kalau nggak salah itu update ya, kalau tidak salah ya. Nah, kalau di manager biasanya itu bisa semua gitu. Ya, makanya di sini data itu tergantung siapa yang megang otoritas yang ada di proses tersebut ya. Nah, ini contoh untuk penggunaan data ya, gitu. Oke, sebentar. Nah, setelah itu baru tombol verifikasi ya. Nah, bedanya kalau dengan apa namanya Microsoft Visio, kita cukup hanya menggambarkan apa namanya secara apa namanya potretnya saja gitu. Jadi tanpa ada verifikasi. Nah, kalau di sini ada verifikasinya gitu. Karena di sini kayak misalkan kita buat aplikasi ya, apakah dia sudah terhubung dengan beberapa fitur ya, fiturnya apakah jalan atau enggak gitu. Nah, makanya di sini di Power Designer itu juga sama kayak seperti kita buat aplikasi ya. Jadi ada verifikasinya gitu. Jadi setelah PHD selesai dibuat, maka kita lakukan verifikasi model untuk memastikan bahwa model dibuat itu nggak ada error ataupun warning ya. Jadi benar-benar kayak kita misal uji coba aplikasi, itu kita harus apa namanya sebisa mungkin tidak ada error sama sekali ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Minimal itu nggak ada error ataupun warning. Jadi zero ya. Zero error sama zero warning. Nah, kalau misalkan masih ada warning sama error dari pihak yang dibuat, makanya kita lakukan pengecekan kembali. Apakah ada yang salah atau enggak gitu. Pada saat kita buat apa namanya dari dekomposisi tadi misalkan. Ya. Nah, ini contoh apa namanya pengembangan yang tadi ya, produk tadi. Jadi ini bisa dipecah menjadi beberapa bagian lagi. Misalkan tadi apa namanya ada 3 tadi ya, dari satu tadi. Nah, itu kita bisa pecah lagi. Ini misalkan ada 2 ya, ada 2. Terus ini yang satu ini bisa lagi menjadi 2. Nah, yang satu ini bisa menjadi pecah menjadi 3 dan seterusnya sampai ke bawah gitu. Ya. Sebenarnya kalau untuk pemecahan apa namanya? Kalau tidak satu pemecahan penguraian menjadi beberapa ke bawah itu sebenarnya nggak ada batasannya ya, tapi tetap hampir nggak mungkin ya perusahaan itu bisa sampai apa namanya mengurangi menjadi 100 level ke bawah itu hampir tidak mungkin ada ya, karena pasti juga mereka kesulitan juga gitu kalau melakukan analisis ya. Makanya di sini sebisa mungkin memang kita melengkapi ya apa namanya untuk penguraian produk, tapi jangan sampai merepotkan untuk penggunanya di perusahaan tadi ya. Jadi boleh lengkap tapi jangan sampai merepotkan apa namanya si perusahaan. Oke, mungkin sebelum kita teruskan ke slide berikutnya ya, jadi kita break terlebih dahulu selama 5 menit ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, saya persilakan.
Oke, kita teruskan lagi ya ke slide berikutnya yang kedua. Jadi yang kedua itu ini BPD ya, Business Process Diagram. Ini lebih ke apa namanya? Kita bisa menampilkan diagram proses bisnis ya. Jadi atau diagram alir proses. Ini tampilannya memang agak mirip juga ya. Apa namanya seperti yang tadi sini PHD tadi. Nah, kalau contoh BPD itu nanti hasilnya kan seperti ini. Ya. Ini seperti ini nanti kalau di Visio itu namanya adalah cross fungsional diagram ya. Mirip juga kayak gini. Cuma kalau penamaan yang ada di Power Designer kita menggunakan bisnis proses diagram ya. Nah, BPD ini memang notasinya lebih sedikit. Notasi itu yang simbol tadi ya, yang digunakan yang ada di kanan aplikasi ya. Karena biasanya dimanfaatkan untuk pengguna lebih ke menganalisis alur proses sistem ya, yang akan dikembangkan gitu. Nah, karena di sini penangkapan BPD itu digunakan untuk mendeskripsikan sistem yang high level ya. Jadi beda ya, kalau misalkan BPMN versi 2, kalau di mana BPD itu high level, kalau BPMN versi 2 itu lebih ke low level, jadi level yang lebih rendah gitu. Nah, tapi kita fokusnya adalah kita masuk ke bagian di BPD ya. Nah, karena di BPD di sini, karena kita fokusnya dari high level, maka contohnya adalah misalkan seperti ini ya. Apa namanya, calon pekerja itu melakukan upload syarat-syarat yang diperlukan dalam pekerjaan ya. Kalau kalian pernah melihat atau mencoba daftar magang lah gitu ya, pasti kan ada namanya persyaratan kebutuhan seperti misalkan CV atau curriculum vitae ya, atau misalkan surat apa namanya lamaran tadi ya, harus diketik ya, misalkan mendeskripsikan diri gitu, atau misalkan foto pas foto 3x4 itu juga bisa ya, lalu transkrip nilai sama data diri juga. Nah, itu termasuk yang namanya lebih ke apa namanya high level ya, contohnya di situ. Nah, kalau di apa namanya lower level ya itu lebih ke bagian yang agak detail tadi ya. Misalkan tampilkan pilihan pekerjaan, input data, verifikasi format dan kirim data gitu ya. Ada juga untuk data abstraksinya juga ya, karena di sini kita pecah menjadi beberapa apa istilahnya itu, dalam satu tabel itu ada beberapa file ya, bukan file ya tapi field di situ. Nah, biasanya kalau kita sebagai mahasiswa ya pasti kan ada apa namanya pendukung data yang ada di apa namanya untuk kampus tadi. Misalkan data mahasiswa itu pasti terdiri dari NIM, nama, lalu apalagi misalkan jenis kelamin, lalu misalkan tempat tanggal lahir ya, lalu misalkan alamat domisili ya, lalu sama nomor telepon. Yaitu namanya adalah data abstraction, dimana kalau misalkan nama itu formatnya adalah string ya. Karena kalau kita kasih nama apa namanya yang ada di orang ya, mahasiswa sekalipun, rata-rata pasti menggunakan huruf ya. Tapi ada juga yang menggunakan angka di belakangnya misalnya, pasti itu memang pasti ada gitu. Karena apa namanya tidak ada larangan kalau kita memberikan nama itu yang ada angkanya tadi. Maka di sini nama itu formatnya adalah string ya. String juga bisa digunakan sebagai NIM ya. NIM juga walaupun apa namanya biasanya berupa angka, tapi pasti ada beberapa kampus itu menggunakan huruf ya. Karena maka di sini kita menggunakan string gitu. Nah, baru yang difoto itu datanya itu ada bisa berupa namanya image file ya. Nah, perlu diingat image file itu beda dengan misalkan PDF tadi. Kalau image file kan bisa berupa JPEG ya, atau misalkan apa namanya kalau tidak salah itu bukan RAW ya, satu lagi PNG ya gitu. Nah, baru di surat lamaran itu contoh yang image file kita menggunakan yang namanya PDF file ya. Nah, jadi kalau notasi BPD itu bedanya dengan PHD tadi itu wajib ada namanya start ya. Kita mulai dari sebuah proses sampai yang di sini terakhirnya itu adalah end ya. End itu menyatakan berakhirnya sebuah proses. Ya,
Jadi kalau kita mau bikin flowchart ya, sederhana sekalipun, bedanya di sini adalah ada mulai sama ada selesai. Gitu. Itu bedanya situ aja. Ya. Jadi ini wajib harus ada kalau kita buat BPD atau BPMN. Ya. Nah, dan juga di sini dalam proses dekomposisi ya, hanya digunakan satu start dalam satu diagram saja gitu. Jadi hampir tidak mungkin ada ya dalam satu diagram itu lebih dari satu start ya. Nah, ini dan juga tidak menggunakan lambang star yang sama dalam dua diagram yang berbeda gitu. Jadi bisa mungkin dibedakan aja kalau misalkan kita buat dua diagram yang terpisah, lambang star itu harus dibedakan. Nah, setelah dari star baru ke bagian proses ya. Jadi kalau proses ini sama kayak tadi ya, seperti yang tadi di PHD tadi. Jadi proses itu minimal kita punya dua lah gitu. Kalau kita mau melakukan analisis di proses bisnis gitu. Nah, proses ini bisa pecah lagi menjadi subproses ya. Nah, setelah itu baru yang N tadi ya. Dan N ini sama seperti tadi start, di mana N juga tidak menggunakan lambang yang N yang sama dalam satu diagram ya. Jadi bisa mungkin hindari yang ada di sini. Nah, kalau di dalam proses tersebut terdapat pilihan ya, itu namanya adalah gateway ya. Gateway itu contohnya misalkan misalkan dari bagian quality control ya. Quality control itu apakah sudah memenuhi standar atau belum ya. Kalau standar bisa meneruskan ke proses berikutnya. Kalau belum, kita balik lagi ke proses yang sebelumnya. Itu kita menggunakan lambang yang berupa gateway seperti ini ya. Karena gateway ini melambangkan kendali aliran utara proses yang berupa divergen sama atau konvergen ya. Nah, ada lagi kalau kita menggunakan aliran flow, itu kalau aliran flow itu yang menggunakan garis ya, garis tanda panas tadi dari proses A ke proses B, itu pasti ada ya. Jadi nggak mungkin ada proses itu berdiri sendiri ya. Dan satu lagi kita butuh yang namanya data ya. Data ini wajib ada ya, minimal ada gitu. Tapi tidak harus semuanya ada gitu. Karena di sini suatu wujud fisik atau informasi yang dibuat, dimanipulasi atau digunakan selama pelaksanaan proses ya. Nah, seperti itu. Nah, contoh data dalam BPD itu lebih ke data objek ya, seperti ini. Karena notasinya memang ya mirip kayak file juga gitu ya, file kertas lah gitu. Karena biar memudahkan pengguna untuk menggunakan notasi tadi. Karena di sini notasinya merepresentasikan data ya dan dokumen yang ada atau dihasilkan dari sebuah proses gitu ya. Oke, sebentar ini saya coba. Sebentar ya. Kita teruskan lagi. Jadi setelah data ya, baru kita masuk seperti yang tadi langkah-langkah BPD ya. Nah, bedanya di sini kita memilihnya adalah bisnis proses diagram ya. Kalau tadi kan proses hierarki diagram, di mana ini ada versi 1 ya. Nah, versi 1 di sini nanti kan beda sama versi 2 ya, itu nanti lebih lengkap lagi gitu ya. Karena untuk namanya BPD tadi ya, kita coba lihat yang ke sebelumnya, BPD itu lebih ke high level ya. Kalau BPN versi 2 baru ke low level. Nah, ini kita ambil yang pertama itu ada BPD yang versi 1. Nah,
Sama seperti yang tadi kita buat kayak apa namanya PHD tadi, ya kita juga ada namanya verifikasi ya. Nah, verifikasi ini apakah ada error atau enggak gitu. Kalau misalnya masih ada error ya kita coba perbaikin lagi ya. Nah, ini contoh kalau kita membuat apa namanya membuat BPD ya yang ada di pabrik ban. Nah, pabrik ban ini biasanya departemennya lebih lengkap ya dari, tapi kita ambil contohnya ada 3 aja ya. Yaitu pertama PPC ya, Planning and Production Control, baru logistik, sama satu lagi keuangan atau finance ya. Ini apa namanya kita ambil contohnya 3 dulu. Nah, boleh dilihat di mana kalau yang nama start sama end ini apa namanya pasti mereka harus apa namanya menyelesaikan proses yang terakhir tadi ya. Nah, proses yang terakhir itu ada 2 di sini. Yang pertama itu menentukan kualitas ya, yang kedua depo supplier di sini. Ya, sorry, 3. Di sini 3 ini direct delivery, tapi di sini harus ada 1 ya. Karena proses terakhir ini ada 2 nih. 2 apa namanya proses. Tapi masuknya ke dalam satu departemen yang sama. Makanya diakhiri hanya 1 proses selesai saja. Ya. Nah, kalau di PPC departemen itu memang hanya 1 di sini, menambahkan kualitas, menentukan kualitas. Ya. Dan start ini memang hanya ada 1 ya. Jadi dimulainya itu tidak apa namanya tidak berbarengan dengan departemen yang lainnya gitu. Ya. Nah, dari beberapa proses di sini itu semuanya dilakukan secara aliran tadi ya, apa namanya? Di atas ini aliran flow ya. Itu dari menghitung apa namanya task time ya, lalu menentukan ukuran sekuennya, lalu kita tentukan hejungkannya. Nah, hejungka ini baru masuk ke dalam bagian data ya. Data ini nanti akan dikirimkan ke menentukan jenis truk ya. Jadi data itu memang wajib ada ya, meskipun hanya ada 1 atau 2, tapi nggak semuanya itu membutuhkan data ya. Kalau proses kan udah wajib lah gitu, pasti ada semuanya ya di masing-masing departemen. Nah, nanti kalau masuk sampai ke tahap bagian gateway ya, nah gateway ini kan nanti lebih ke penentuan besarnya biaya ya. Apakah biaya mencukupi atau enggak. Kalau misalnya mencukupi ya kita menggunakan misalkan apa ya, direct delivery. Kalau misalnya nggak cukup kita menggunakan deposit supplier ya. Ini contoh untuk langkah-langkah BPD yang versi 1. Nah, apa kalau misalkan kita ambil contoh yang sama kayak tadi ya, yang di PHD yaitu pengembangan produk jadi atau yogurt ya. Ini nanti digambarkan seperti ini ya. Jadi finishnya tuh ada 3 ya di sini. Di developer produk, konsumen, sama penjual jadi ya. Tapi sarannya tetap hanya 1 ya. Jadi ini semuanya dilakukan sesuai dengan apa namanya entity. Nah, makanya kegunaan dari kita membuat bisnis proses model supaya kita bisa mengetahui siapa tanggung jawabnya yang ada di proses tersebut. Ya, misalkan membuat kuesioner produk, ya contohnya ini proses ini. Nah, tanggung jawabnya ada di siapa? Tanggung jawabnya ada di developer produk. Ya, jadi kalau misalkan ada kekurangan atau misalkan ada kesalahan itu bisa ketahuan gitu, di mana siapa tanggung jawabnya yang ada di pembuatan kuesioner produk gitu ya. Ini contohnya aja ya untuk apa namanya pembuatan produk berupa makanan ya. Nah, setelah itu di step berikutnya ya, nah ini kita masuk ke bagian yang versi 2 pengembangan tadi ya, jadi lebih ke low level. Nah, BPN versi 2 ini itu lebih ke kita bisa mendefinisikan model proses bisnis dengan BPMN ya. Jadi apa namanya lebih lengkapnya ya, dari versi 1 menjadi versi 2. Dan juga kita bisa menguraikan tahapan pemodelan seperti yang sebelumnya tadi. Dan kita bisa memberikan contohnya. Ya, sama kayak kita buat studi kasus ya. Nah, jadi BPMN itu definisinya lebih ke notasi grafis untuk merepresentasikan aliran sebuah bisnis proses ya. Jadi apa namanya sama kayak BPD tadi, cuman ini versi 2 mungkin lebih lengkap ya, lebih lengkap dalam artian lebih ke low level tadi. Karena low level ini kan lebih ibaratnya kita mendetailkan semua proses yang ada di perusahaan tadi ya.
Nah, notasi yang digunakan itu bisa berupa start event ya, sama kayak tadi ya. Baru tugasnya apa, lalu pesan yang dibawa itu apa, dan kegiatannya apa, sampai gateway itu pilihan tadi, sampai notasi lainnya, misalkan kayak end event ya. Oh sorry, end event ini ada tadi, end event di sini. Nah, makanya di sini dalam BPMN ini harus sebuah proses bisnis itu mengharuskan adanya urutan dalam kegiatan bisnis dan informasi pendukung itu ya. Nah, oleh karena itu BPM ini merupakan workflow yang lebih mudah dimengerti untuk melakukan analisis dan pemodelan satu bisnis atau proses bisnis gitu, ya. Sehingga dalam pengembangan BPMN itu ada beberapa tingkat dalam pemodelan proses ya oleh Watts dari tahun 2008. Jadi ada 3 ya di sini. Yang pertama itu lebih ke proses maps-nya. Jadi kegiatan flowchart ini sederhana ya. Ini kalau kita buat apa namanya? Kita buat kayak tugas yang ada di PKS 2 kemarin itu kayak algoritma itu. Jadi diagram alir tanpa memiliki banyak informasi detail selain nama pada setiap aktivitas. Ya. Nah, baru yang kedua ini yang versi yang sedikit lebih komplit yaitu namanya proses description. Ya, jadi memberikan informasi yang lebih luas seperti peran orang yang terlibat dalam proses, data, informasi, dan sebagainya. Ya. Baru yang ketiga, ini yang versi lebih lengkapnya lagi, yang lebih detail dari proses description. Namanya adalah proses model. Ini menggambarkan flowchart yang lebih detail sehingga proses ini lebih dapat dianalisis dan adanya simulasi. Jadi kalau misalkan ini modelnya udah bener ya, jadi nggak ada error atau kesalahan tadi, itu langsung bisa dieksekusi ke model lainnya atau alat lainnya. Jadi untuk dapat menjalankan proses yang lebih lanjut. Ya. Nah ini contohnya untuk tingkat dalam pemodelan prosesnya. Jadi kalau kita apa namanya pernah mendapatkan tugas seperti kayak bikin motor sederhana yang ada di PKS 2 itu namanya di proses map. Ya. Nah ini nanti kita di mata kuliah APSI lebih ke kalau tidak proses description, satu lagi adalah proses model. Karena ini memang wajib ya untuk kita pelajari di mata kuliah APSI. Oke, sebelum kita teruskan ke slide berikutnya ya, kita break terlebih dahulu selama 5 menit ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, saya persilakan.
Oke, kita teruskan lagi ya. Jadi ini saya percepat saja ya untuk BPN tadi. Nah, ini sama ya. Untuk pemodel BPNN kita butuh ada 6 elemen tadi: input, proses, output, organisasi, subproses, sama aturan atau ROM-nya. Jadi 6 ini harus kita miliki dalam pemodel BPNN. Nah, ada juga untuk pemodel BPNN di sini itu kita ibaratnya kayak bikin apa namanya, aliran data ya atau voucher tadi ya, tapi ini lebih ke rincinya ya. Nah, kebetulan di sebelah kanan sini itu yang terlibat adalah lebih dari 5 entitas. Nah, setelah itu baru kita masuk ke bagian di sini ya, ada namanya conversation diagram. Itu fokusnya lebih ke komunikasi antar apa namanya, stakeholder ya istilahnya itu, atau pelaku di sini. Ya. Misalkan lebih contohnya adalah kita percakapan yang terkait dengan pengiriman dari pemasok ke pengecer. Ini contohnya atau untuk conversation diagram. Kalau koreografi lebih ke mendefinisikan sebuah perilaku ya yang diharapkan di antara para stakeholder yang terlibat tadi. Nah, di sini juga sama, memang ada komunikasi, tapi juga ada istilahnya itu adalah ada namanya message ya, atau pesan yang dibawa oleh masing-masing entitas. Ini namanya koreografi diagram. Nah, nanti koreografi diagram toolsnya nanti aku menggunakan seperti ini ya. Dan setelah itu bisnis proses modeling ya, nanti ibaratnya kalau kita pernah pesan ini ya kayak GoFood yang misalkan ada di aplikasi Gojek ya, atau misalkan GrabFood ya di aplikasi Grab, sebenarnya nanti hampir mirip seperti ini ya, tapi bedanya di sini adalah kalau kita pesan makanan berupa pizza gitu ya. Nah, pizza ini kan pasti kan ada beberapa proses yang harus kita lalui ya, misalkan pilih menu pizzanya apa, baru kita order ya. Ordernya itu kalau di aplikasi kan itu menggunakan apa namanya, misalkan kita menggunakan GoPay atau misalkan kita menggunakan cash ya. Cash itu nanti dibayar setelah pizzanya itu datang gitu. Nah, ini contohnya kalau kita apa namanya, pembayarannya secara misalkan cash ya. Nah, biasanya kalau sudah kita pesan ya, baru nanti akan di apa namanya, diolah atau diurus oleh beberapa vendor pizza, misalkan dari chefnya, lalu dari apa namanya, di sini ada adminnya kalau tidak salah itu, sama ada pengantaran si pizza tadi ya. Tapi bedanya kalau di apa namanya, kita pesan pizza ya, ada yang diantar secara langsung dari Pizza Hut tadi, atau kita pesan via GoFood yang ada dari apa namanya, dari Gojek itu sendiri ya. Jadi beda ya kalau kita pesannya sesuai dengan aplikasi tadi. Nah, ini kita pesan aplikasinya kalau misalkan kita melalui misalkan Pizza Hut delivery lah gitu, PHD. Nah, dari PHD ini baru bisa mengantarkan pizzanya nanti dibayarnya pada saat di rumah gitu, kalau kita mau menggunakan metode cash ya. Nah, ini contohnya untuk bisnis proses modeling ya. Kalau ini proses diagram, ini contohnya kita apa namanya, memesan tiket pesawat menggunakan kartu kredit. Nah, jadi kalau bedanya dengan tadi ya, di sini kalau kita lihat, nah bedanya adalah kita sama-sama BPD tapi di versi 2 ya. Jadi kalau versi 2 nanti akan jelas seperti ini. Ini lebih lengkap ya. Jadi karena di sini yang namanya BPN versi 2 itu lebih ke low level atau level yang lebih rendah ya. Nah, nanti akan dimunculkan seperti ini. Nanti kalau misalnya kita buat apa namanya, tiap modelnya partisipan ini kita menggunakan yang di sini ya. Jadi nanti akan dibuat kalau tidak satu ada 3 lah, 3 entitas di sini ya. Nah, setelah itu baru kita buat masing-masing nama modelnya apa, lalu nama prosesnya apa, lalu sama entitas yang terlibat itu siapa gitu. Karena di sini yang kita fokuskan di sini adalah yang 3 ini ya, 3 entitas yang terlibat itu siapa aja. Ya. Nah, nanti sama seperti yang ada di sebelumnya BPD ya, kita memberi nama misal model, proses ya, nanti akan seperti ini. Nah, ini nanti hampir mirip ya seperti yang di BPD. Nah, ini nanti contohnya akan seperti ini nanti. Nah, ini kayak gini ya. Dimana kalau untuk misalkan tadi pabrik ban ya, ini kita ambil contohnya ternyata hanya 2 entitas tadi. Ya,
Jadi benar-benar semua aktivitas atau proses itu semuanya terlihat jelas ya. Jadi jangan sampai ada yang proses mulanya sama atau proses terakhirnya prosesnya sama, itu jangan sampai ada gitu. Ya. Jadi semuanya itu kelihatan. Ya. Oke, mungkin sebelum kita ke berikutnya ya, jadi seperti biasa kita cek terlebih dahulu ya untuk absensinya di sini. Oke, tunggu sebentar. Oke, yang pertama Gustina ada? Pak. Oke, Gusmina ada. Syakira? Hadir, Pak. Oke, Syakira ada. Patricia? Hadir, Pak. Oke, ada. Jenny Maulina? Hadir, Pak. Oke. Adelia? Hadir. Oke. Risha Destian? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Arfarian? Muhammad Arfarian Agatha ada? Oke, ada ya. Oke, Raka Sofyan? Hadir, Pak. Oke. Nabila Lintang? Nabila Lintang Gladisia? Hadir, Pak. Oke. Dimas Al Anas? Hadir, Pak. Oke. Mauna Sabira? Hadir, Pak. Oke. Riza Kusaini? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Rifat? Hadir, Pak. Oke. Ahmad Hadi? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Rafi? Hadir, Pak. Oke. Olivia? Hadir, Pak. Oke. Claudia? Hadir, Pak. Oke. Christopher? Hadir, Pak. Oke. Nova Rahmadayanti? Pak. Oke. Rafli Ardiansyah? Hadir, Pak. Oke. Anjar Setiawati? Hadir, Pak. Oke. Elma? Hadir, Pak. Oke. Bertila? Bertila Ikania? Hadir, Pak. Oke. Teresia? Oke, ada. Oke, ada ya, Teresia ada. Muhammad Isa? Hadir, Pak. Oke. Pateresia? Hadir, Pak. Oke. Rafli Sofiansyah? Hadir, Pak. Oke. Natasha Dwi? Hadir, Pak. Oke. Diah Ayu? Hadir, Pak. Oke. Nika Deksari? Oke, ada ya. Nika Deksari ada. Ade Zaki? Hadir, Pak. Oke. Mei Yesi? Hadir, Pak. Oke. Al Shifa? Hadir, Pak. Oke. Agnes Nainggolan? Hadir, Pak. Oke. Marta Kezia? Hadir, Pak. Oke. Esther Anggi? Hadir, Pak. Oke, ada. Yusuf Abdurrahman? Hadir, Pak. Oke. Hafiz Zuromansyah? Hafiz Zuromansyah ada nggak? Oke, nggak ada ya. Tengku Rahman? Tengku Rahman Hakim ada? Oke, nggak ada juga ya. Berikutnya, Fawaz Muhammad? Hadir, Pak. Oke. Akila Muksita? Hadir, Pak. Oke. Abiyu Zaki? Hadir, Pak. Oke. Wilfa? Hadir, Pak. Oke. Nurlia Kofifa? Hadir, Pak. Oke. Jessica? Hadir, Pak. Oke.
Caroline. Hadir, Oke, Pak. ada. Oke, ada. Oke, Angel ada. Agra Armando. Hadir, Pak. Oke. Danistio. Danistio Panji Ramadan ada nggak? Nggak ada ya. Akbar Bil. Akbar Bil Ihsan Ramadan ada nggak? Hadir, Pak. Oke, ada ya. Akbar Bil. Diana Tiara Putri. Diana Tiara Putri ada nggak? Oke, ada ya. Oke. Neni Oktarina. Hadir, Pak. Oke. Miftahul. Hadir, Pak. Oke. Siti Balkis. Oke, ada Siti Balkis. Sabrina. Hadir, Pak. Oke. Agnes Partisia. Hadir, Pak. Oke. Syandi Alam. Hadir, Pak. Oke. Martua Elizer. Hadir, Pak. Oke. Lara Sita Firosi.